Ini adalah senjata terhebat Israel melawan Iran, sementara serangan rudal mendominasi berita utama. Game changer yang sebenarnya terletak di bawah air. Kapal selam terbaru Israel yang dipersenjatai dengan kemampuan menghancurkan, siap untuk memberikan keseimbangan kekuatan di Timur Tengah. Dunia mengharapkan langkah selanjutnya akan datang dari angkasa, tetapi kapal selam Israel sedang mempersiapkan sesuatu yang jauh lebih berbahaya, dan Iran mengetahuinya. Namun, mengapa kapal selam ini begitu penting sekarang? Untuk memahami hal ini, kita perlu melihat apa yang terjadi di kawasan ini, terutama meningkatnya ketegangan di Arab Saudi saat ini. Baik Iran maupun Israel berdiri berhadapan satu sama lain, memungkinkan semua pihak di sekitar mereka untuk melancarkan serangan pertama, menjadikan situasi ini jauh lebih menantang. Semua kepura-puraan telah ditumpahkan, dan Haymaker secara resmi dilempar saat kedua belah pihak melakukan langkah pembuka dengan serangan rudal. Bahkan ketika Iran tahu bahwa Israel menahannya, mereka mulai berkeringat dan malah mengancam negara-negara lain di wilayah tersebut. Iran meyakinkan negara-negara ini bahwa jika mereka membantu Israel, maka mereka akan memulai perang habis-habisan. Bantuan yang diberikan kepada Israel tidak hanya berarti bantuan militer atau tekanan diplomatik, tetapi juga mengizinkan penggunaan wilayah udara mereka untuk melancarkan serangan rudal. Taktik ini tampaknya berhasil. Israel menghadapi tantangan signifikan dalam merencanakan pembalasan terhadap Iran tanpa menyebabkan keributan di kawasan, terutama karena sebagian besar negara-negara Teluk, termasuk Arab Saudi, Uni Emirat Arab, dan Qatar, telah menolak mengizinkan jet atau rudal Israel melewati wilayah udara mereka. Mereka khawatir akan pembalasan dari proksi Iran. Dengan situasi ini, ranjau mulai menyimpang ke arah lain yang bisa diserang oleh Israel, seperti perairan internasional, di mana alat pencegah Israel yang paling kuat tersembunyi di balik gelombang. Kapal selam. Apa yang membuat kapal selam ini begitu menakutkan sehingga bahkan ranjau militer terbaik Iran pun gemetar? Mari kita lihat lebih dekat kapal selam kelas Dolphin dan Dolphin II Israel. Kapal selam kelas Dolphin memiliki panjang sekitar 190 kaki dan lebar 22 kaki, dengan awak berjumlah 30 orang. Meskipun agak kecil dibandingkan dengan kapal selam serangan cepat Amerika Serikat yang memiliki awak 134 orang, kapal selam kelas Dolphin II sedikit lebih kecil, dengan panjang 225 kaki dan awak 35 orang. Meskipun ukurannya kecil, justru hal ini menguntungkan mereka. Kapal selam ini dibuat dan dilengkapi dengan teknologi Jerman. Kapal selam ini menggunakan mesin diesel elektrik untuk bermanuver dengan cepat dan tanpa suara, dengan kecepatan maksimum mencapai 25 knot, hampir 30 mph. Kecepatan dan ketenangannya membuat kapal selam ini sulit terdeteksi oleh sebagian besar teknologi di dunia, termasuk oleh teknologi militer Iran saat ini. Dengan sistem propulsi udara independen, kapal selam ini dapat bertahan di bawah air hingga 14 hari tanpa muncul ke permukaan, menjadikannya ideal untuk operasi rahasia di perairan yang bermusuhan, seperti Teluk Persia. Setiap kapal selam dilengkapi dengan 10 tabung torpedo di bagian depan yang dapat menembakkan berbagai jenis senjata, mulai dari torpedo yang dipandu kawat hingga ranjau, dan bahkan rudal anti kapal Harpoon. Namun, itu belum semuanya. Kapal selam ini juga dilengkapi dengan rudal Pope Turbo yang diyakini mampu membawa hulu ledak nuklir. Kombinasi mesin yang senyap dan persenjataan mematikan ini menjadikan kapal selam ini sebagai mesin penuai maut, memberikan Israel kemampuan serangan kedua jika terjadi serangan dahsyat. Dengan kemampuan meluncurkan hingga 16 hulu ledak nuklir dengan daya 200 kiloton, kapal selam ini memastikan adanya kehancuran bersama bagi siapapun yang menyerang Israel. Israel memiliki 5 kapal selam kelas Dolphin, yang masing-masing dapat dilengkapi dengan total 80 hulu ledak nuklir. Perlu diingat bahwa hulu ledak 200 kiloton dapat menerangi langit dengan bola api selebar 1 mil, sesuatu yang sulit dibayangkan oleh kebanyakan orang, apalagi disaksikan. Di luar zona ledakan sepanjang 1 mil itu, apapun dalam jarak 3 mil dari titik ledakan akan dimusnahkan sepenuhnya. Zona radiasi paras lebar 8 mil akan memberikan efek yang lebih kecil namun masih terasa hingga 92 mil dari titik ledakan. Dengan kata lain, ini adalah potensi pemusnahan massal. Dengan kemampuan Israel untuk meluncurkan 80 hulu ledak nuklir dari armada kapal selam mereka, kita dapat melihat mengapa Iran merasa khawatir. Meskipun kapal selam ini dapat tetap tersembunyi selama berminggu-minggu, mereka bukan hanya ancaman pasif. Mereka juga dapat menyerang terlebih dahulu dan mengenai sasaran penting di dalam wilayah Iran. Salah satu target yang paling mungkin adalah infrastruktur nuklir Iran, termasuk fasilitas pengayaan di Natanz, pusat teknologi nuklir di Isfahan, dan pembangkit listrik tenaga nuklir. Meskipun sebagian besar fasilitas nuklir Iran ditempatkan jauh di bawah tanah, tidak semuanya berada di bawah permukaan.
Dengan 80 hulu ledak nuklir kaliber ini, tidak ada yang mustahil untuk dijangkau oleh Israel. Situs-situs ini adalah kunci bagi ambisi nuklir Iran, dan hanya satu serangan dari kapal selam ini bisa memberikan pukulan telak jika diberi kesempatan. Hal ini akan terus menghambat program nuklir Iran selama bertahun-tahun, memastikan Israel tidak perlu khawatir bahwa Iran akan mendapatkan senjata nuklir dalam waktu dekat. Ini adalah sesuatu yang tidak dapat dilakukan oleh Iran jika mereka ingin menyingkirkan Israel, atau bahkan mampu melawan negara-negara adidaya lainnya yang juga menggiurkan. Sasarannya adalah fasilitas ekspor minyak Iran, khususnya yang berada di Teluk Persia, karena fasilitas tersebut sangat penting bagi perekonomian Iran. Akan sangat mudah untuk menargetkan salah satu dari fasilitas ini, atau bahkan beberapa di antaranya. Ladang minyak itu sendiri pada dasarnya merupakan prasmanan yang terbentang dari titik tengah perbatasan Iran-Irak hingga garis pantai Teluk Persia. Terdapat lebih dari 100 ladang minyak dan 200 reservoir minyak, serta sekitar 40 ladang gas dan hampir 100 reservoir gas yang tercampur di antara ladang-ladang tersebut. Target-target ini sangat banyak, dan sangat sedikit kemungkinan Iran dapat mempertahankan semuanya dengan baik. Salah satu fasilitas ekspor minyak utama Iran adalah Terminal Car Island, di samping kilang Abadan dan terminal minyak Mashhar. Dalam situasi meningkatnya kerusuhan sosial di dalam negeri, akibat perlakuan terhadap rakyatnya oleh pemerintah Iran serta masalah ekonomi di tengah sanksi yang diterapkan, serangan yang dilakukan oleh salah satu kapal selam ini dapat melumpuhkan kemampuan Iran untuk mengumpulkan sumber daya alam atau mengekspornya, yang dapat menyebabkan keruntuhan ekonomi dan kemungkinan lebih banyak pemberontakan. Target ketiga dari serangan Israel melalui armada kapal selam juga dapat mencakup situs militer strategis, seperti pangkalan rudal Korps Penjaga Revolusi Islam yang bertanggung jawab untuk meluncurkan rudal balistik ke Israel. Contohnya adalah pangkalan rudal Imam Ali di Kabat. Mereka dapat menargetkan pertahanan udara yang dapat menghentikan serangan ke Israel di masa depan dengan kemampuan untuk menyerang aset-aset berharga Iran. Serangan dari armada kapal selam Israel menciptakan tingkat ketakutan dan kekhawatiran yang tak tertandingi, memastikan bahwa kepemimpinan Iran harus selalu menebak-nebak langkah mereka selanjutnya. Namun, kekuatan sebenarnya dari kapal selam ini tidak hanya terletak pada daya tembaknya, tetapi juga pada ketidakpastian dan harapan yang mereka ciptakan. Menjaga Iran tetap terkendali, kapal-kapal selam ini adalah semacam momok nyata bagi Iran, karena mereka tahu sesuatu yang buruk bisa terjadi kapan saja. Iran tidak tahu di mana malaikat maut ini berada atau kemana mereka membidik, sehingga mereka harus mempertahankan sebagian besar kekuatan militernya sebagai cadangan untuk mengatasi potensi serangan. Keadaan ini membuat Iran lumpuh karena paranoia dan ketidakmampuan mereka untuk mengetahui gerakan yang terjadi dalam kegelapan. Upaya perang mereka melawan Israel sangat menderita hingga ke titik di mana wakil mereka dalam konflik, Hizbullah, kehilangan kekuatan dan pemimpin mereka berkat tindakan Israel yang tidak perlu menunjukkan banyak imbalan. Semua ini terjadi sebelum binatang buas baru memasuki armada Israel. Bagaimana mungkin sesuatu bisa mengubah masa depan konflik ini ketika Israel sudah memiliki jagoan seperti itu? Masukan kapal selam terbaru Israel, INS Dragon atau Naga, yang dikabarkan memiliki kemampuan baru, termasuk sistem peluncuran vertikal dan kemampuan untuk mengerahkan pasukan khusus secara diam-diam. Sistem peluncuran vertikal yang terlihat seperti sirip besar di bagian atas kapal selam memberikan Dragon keserbagunaan dan lebih banyak daya tembak sebagai silo rudal. Silo tersebut cukup besar untuk menampung hulu ledak nuklir dengan hasil yang lebih tinggi dibandingkan armada lainnya, dan memungkinkan Dragon untuk secara bersamaan menyiapkan nuklir sebagai pembalasan, sambil tetap menggunakan silo lainnya untuk lebih banyak rudal nuklir atau bahkan penempatan pasukan khusus secara rahasia. Sang naga dapat menikmati kuenya dan memakannya juga, membiarkannya selalu siap meluncurkan hulu ledak nuklir, baik dalam kondisi hujan maupun cerah. Meskipun ia sibuk melancarkan serangan yang gila-gilaan dan terselubung terhadap sasaran-sasaran Iran, atau bahkan memasang ranjau dengan armada lainnya di Teluk Persia. Penambahan armada baru ini hanya meningkatkan kemampuan Israel untuk memproyeksikan kekuatan. Ini memastikan bahwa Iran tetap terlalu berhati-hati dalam setiap pertempuran di masa depan. Pada akhirnya, armada kapal selam Israel bukan sekadar senjata yang sangat besar. Ini adalah game changer strategis yang menjaga Iran tetap waspada dan mencegah konflik berputar menjadi perang habis-habisan, setidaknya untuk saat ini. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa.